sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Saya di sini dan teman-teman Winhat Jember ingin belajar, Ustaz. Ini tentang toleransi umat beragama. Nah, untuk bicara tentang toleransi itu kan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, entah itu individu maupun kelompok. Nah, cara untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman itu kan perlu penerapan. Nah, penerapan itu sikap toleransi. Menurut Yai, seberapa penting toleransi umat beragama itu? Sangat penting, karena agama itu kan sesuatu yang sangat emosional, apalagi masuk ke ideologi itu lebih emosional. Dalam ajaran agama sesuatu yang emosional itu harus dipakai. Sangat emosional. Kalau ini ya caranya pendalaman ilmu agama ya, banyak sekarang yang bicara ini itu, tapi saya lihat kok kurang mendalam begitu agama. Jadi sangat penting untuk menciptakan dan ini emosi itu ya pasti menempati emosi. Dan ya kalau dalam pendekatan agama ya, rasa kan masuk emosi itu ya, itu di atas rasio. Karena rasio itu biasanya lahir dari ilmu, tapi rasa itu lahir dari pengalaman. Pengalaman itu penerapan dari ilmu. Ya kira-kira begitu, pendek-pendek. Terus bagaimana cara bukan cara sih, peran pondok pesantren dalam membina toleransi kerukunan antar umat? Pendidikan agama yang komprehensif. Jadi dalam pandangan Imam Syafi'i itu ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh umat Islam untuk ya ini mengayomi semua. Itu katanya fikih dan tasawuf. Kalau hanya fikih saja ya kaku. Kalau tasawuf saja tidak tegas. Itu katanya gitu. Ya, secara mendalam dulu. Itu. Nah, cuma sekarang pondok pesantren ini agak tergerus dengan ini, berpengaruh dengan pendidikan formal yang euforia. Akhirnya pendidikan ilmu semacam itu agaknya mulai kurang diminati. Kira-kira begitu. Saya mau bertanya, faktor apa kita keluar yang lebih ke Indonesia negara kita ini kan negara yang beragam, Pak. Iya. Negara yang sukunya banyak sekali, agamanya juga banyak. Nah, tapi negara kita ini negara yang sangat rukun gitu. Negara yang aman. Harus begitu. Sekalipun di tempat-tempat tertentu banyak tidak aman, Mas. Tapi begini, Pak. Ya. Berbeda dengan negara-negara yang notabene negara Islam. Itu biasanya malah banyak perpecahan, malah banyak peperangan. Padahal di sana sebagian besar umatnya itu umat manusianya itu Islam semua. Tapi banyak sekali perpecahan kayak di Maroko, di Yaman itu kan begitu. Tapi di Indonesia yang kita lihat seharusnya lebih parah, Pak. Iya. Kan secara kita lihat banyak suku, banyak agama. Faktor apa yang bisa Indonesia ini serukun ini dan aman seperti ini? Faktor apa gitu? Begini. Pertama, menurut saya tapi ini Indonesia itu masyarakatnya paternalistik. Jadi ya kebapakan.
Jadi kalau kiainya A cenderung masyarakatnya A. Kalau kiainya B cenderung masyarakatnya B. Faktanya seperti itu. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, ya tokoh-tokohnya yang sangat penting dalam mengayomi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, mengapa terjadi perpecahan di mana-mana pada itu negara Islam? Saya ingat kepada ungkapan seorang penyair. Tapi beliau juga seorang sejarawan. Rupanya begini. Man wa'at tarikh. Man wa'at tarikh fi sadrihi. Gimana saya lupa. Artinya begini, barang siapa yang memelihara sejarah di dalam hatinya, di dalam dadanya, maka dia akan tahu persis pada otentisitas satu masalah. Nah, kalau kita baca sejarah Rasulullah, kita akan merekam semua sejarah bagaimana beliau cara mengayomi masyarakat ini, keadilan beliau, bagaimana seorang Yahudi dimenangkan dalam perkara antara Sayyidina Ali dengan ini, Sayyidina Umar dengan ini. Bagaimana seorang Yahudi Mesir itu menang perkaranya pada Amr bin As dan seorang gubernur. Sehingga rekam jejak seperti itu tidak terbaca sekarang. Makanya saya katakan dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau hanya fikih saja itu haram-haram. Itu kan. Saya ingat kepada ada sebuah kitab namanya Fiqhus Sirah. Kalau Al-Fiqhus Sirah keliru secara nahwu. Ada yang mendalami bahasa Arabnya. Fiqhus Sirah. Itu si Al-Buti itu berkata bahwa belajar sejarah itu, orang yang belajar sejarah itu akan melihat rekam jejak secara utuh. Karena tarikh itu bahasa Arab. Tarikh itu merekam ucapan seorang, pemikirannya, tindakannya, sikapnya. Ya, kalau kita baca sejarah Stalin, ya kita tahu kalau dia tirak. Iya kan? Kalau kita baca sejarah Rasulullah, ya kita tahu bahwa Rasulullah itu pemahaman. Menurut saya, ya tokohnya itu harus mendalami betul-betul dalam ilmu agama dan betul-betul diterapkan dalam hidupnya. Ya kalau NU Pancasila itu apanya ya, titik sumbunya kira-kira ya matematik ya tokoh. Ya tentu dia tidak Ini untuk menumbuhkan cara rasa toleransi antar agama itu gimana untuk menumbuhkan? Iya, menurut saya pengalaman, ya, ilmu dan pengalaman. Ketika kita banyak bersinggungan dengan orang, emosi kita terbentuk, ekonomi macet. Akhirnya saya baca surat Waqiah setiap malam 41 kali. Karena ada hadis sekalipun syaratnya diperselisihkan. Saya baca. Setelah itu ada kerjasama tembakau. Mulailah saya ya mendekati dagang tembakau itu, dagang sekedarnya. Di dunia tembakau itu mafia sekali. Dan ucapannya itu rusak. Odom, wah, namifit, wah sudah. Tapi ketika kita sering digempur dengan hal-hal yang seperti itu, maka kita terlatih. Ya, karena ketika terlatih ya, kalau kita sering bersama orang Muhammadiyah, sering bersama orang Kristen, sering bersama ini kan jelas. Kalau di dunia tembakau itu, kalau sudah memasukkan tembakau ke itu kan pembelinya Cina, itu pasti itu sudah ditipu begini. Tapi jangan begini, wajibkan sedang Cina, boh, tegak Cina yang dekat. Nah,
seringnya kita ada benturan-benturan seperti itu, maka kita akan semakin toleransi. Makanya kan guru itu pengalaman terbaik. Pengalaman itu guru terbaik. Saya kira itu. Bagaimana untuk menumbuhkan toleransi? Pengalaman. Orang kan sudah biasa bertangga dengan orang non-muslim, tidak seprofesi. Saya kira gesekan-gesekan seperti itu akan melahirkan toleransi. Sekalipun setoleransi apapun orang itu tetap memiliki emosi ideologis. Tidak hanya berkembang, semoga berburuk. Jadi akan terus berkembang dan akan ada lahirnya keturunan-keturunan baru. Bagaimana harapan panjenengan untuk keturunan yang akan datang untuk terhadap toleransi umat beragama? Tidak hanya berkembang, semoga berbuah. Kalau sudah berbuah ya harus melebihi kita sekarang. Toleransi kita sebetulnya sederhana. Kalau kita baca sejarah Rasulullah selesai. Cuma begini Mas, Mbak. Sebetulnya sederhana. Menurut saya sederhana. Baca sejarah Rasulullah, bagaimana beliau itu mendekati beberapa kepentingan pribadinya ketika beliau dicerca ya. Tapi kalau sudah syariat, beliau tegas. Mudah, menurut saya sederhana sekali toh. Baca sejarah Rasulullah selesai. Cuma Mas, orang itu banyak kepentingan. Begini sampean nanti calon pegawai ini dengan sampean kan berteman ya. Tapi kalau sudah calon ini rebutan bola, ya pasti sudah ada ini-ininya. Kenapa? Karena kepentingan. Semoga apa tadi yang dilakukan itu bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saja bagi saya mewakili dari teman-teman, apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.